masih terlihat apabila ada seorang hamba Allah meninggal dunia, maka keberadaan jenazahnya itu dilama-lamakan dengan alasan menunggu anak, menunggu karib kerabat. Saat kita ingin melihat wajah jenazah sahabat kita, karib kerabat kita, keluarga kita yang sudah ditutup oleh kain itu, maka ada sunnah Rasul yang harus kita amalkan, yaitu membaca. Jadi kalau ada orang meninggal dunia, matanya terbuka, itu normal. Sebab kata Nabi, setiap ruh yang meninggalkan jasad itu diikuti oleh pandangan matanya. Setelah kita selesai mengkebumikan jenazah itu, oleh Rasul kita diajarkan untuk membuat gundukan kubur. Kemudian menutup kelopak mata jenazah yang terbuka itu, ini juga ada doanya, ada bacaannya. Hal ini bisa kita temukan dalilnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, juga dari Ummi Salamah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doanya itu adalah Allahumma ghfir lil fulan bin fulin, atau Allahumma ghfir lil fulanah binti fulin, warfa' darajatahu. Ya Allah, ampunilah si fulan bin si fulin, atau ampunilah si fulanah bin si fulin, warfa' darajatahu, tinggikanlah derajatnya fil mahdiin, ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Wakhlufhu fi aqibihi fil ghabirin, dan gantilah dia dengan pengganti yang baik dari keturunannya. Waghfir lana walahu, dan ampunilah kami, juga ampunilah dia, ya Rabbal alamin, wahai Rabb yang maha memelihara alam semesta. Wafsah lahu fi qabrihi, lapangkanlah baginya kuburnya, wa nawir lahu fihi, dan berilah cahaya yang terang baginya di dalam kuburnya. Itulah bacaan yang kita baca pada saat kita memejamkan atau menutupkan kembali kelopak mata mayit yang terbuka, karena matanya memandang pada saat ruhnya keluar secara sempurna dari jasadnya. Jadi ini juga harus kita perhatikan. Kemudian setelah itu kita diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, apabila ada hamba-hamba Allah yang meninggal dunia yang beragama Islam, maka menghadapkan jenazah itu ke arah kiblat. Ya, jadi sudah kita tutup matanya, kita tutup dia pakai kain, kemudian posisinya diarahkan ke arah kiblat. Bisa kepala di utara, kaki di selatan, bisa kepala ke selatan, kaki di utara. Kalau ruangannya sempit, bisa dengan cara dibaringkan, membujur, ya, sehingga kalau dia diberdirikan, arahnya itu, arah kepalanya menghadap ke arah kiblat. Ini adalah tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita, merujuk
kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi di dalam kitab beliau Sunanul Kubra dan Imam Al-Hakim di dalam kitab beliau Al-Mustadrak ala Sahihain yang bersumber dari sahabat Abi Qatadah. Abi Qatadah mengatakan Annal Bara' ibn Ma'rur awsa ayyuwajjaha ilal qiblati izah tadarul maut. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asobal fitrati. Artinya adalah Al-Bara' bin Ma'rur telah berwasiat agar dihadapkan ke arah kiblat izah tadarul maut, jika kematian telah mendatangi dirinya. Al-Bara' bin Ma'rur mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, menghadapkan mayit atau jenazah ke arah kiblat itu as-sobal fitrati, sesuai dengan fitrah, sesuai dengan kesucian seorang hamba Allah. Jadi kalau ada orang yang sudah meninggal dunia, hadapkanlah jenazahnya itu ke arah kiblat. Ya. Jadi kalau dia terbaring, kalau terbaring itu kan terlentang, pandangannya ke atas. Jadi tilam atau kasur tempat dia dibaringkan itu agak diganjal sedikit supaya wajahnya bisa menghadap ke arah kiblat. Jadi tidak dalam posisi persis terlentang, tapi agak miring begini. Ini penting untuk diperhatikan keluarga, karena memang demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, dan menghadapkan jenazah ke arah kiblat, kata Nabi, adalah asobal fitrati. Itu sesuai dengan kesucian seorang hamba. Jadi kita hendaknya juga melakukan hal yang sama seperti yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Kemudian yang harus kita perhatikan juga, ada doa yang terkadang kita lupa pada saat kita mengkebumikan jenazah. Ini perlu untuk selalu kita ingat. Jadi pada saat kita meletakkan jenazah, yang pertama ada kalimat yang kita semua sudah hafal, yaitu Bismillahi wa ala millati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Jenazah yang kita letakkan itu di dalam liang lahatnya diiringi dengan kalimat dengan nama Allah dan atas millah, ajaran atau agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jenazah kita kembalikan ke asal muasalnya, yaitu tanah, atas nama Allah dan atas agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimat ini penting karena bumi akan memperlakukan dia secara berbeda dengan orang-orang yang tidak dikembalikan ke tanah sebagai asal muasalnya,
dengan kalimat bismillahi wa ala millati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam itu. Jadi orang Islam, orang yang beriman yang dikembalikan ke tanah sebagai asal muasalnya dengan kalimat bismillahi wa ala millati rasulillah, itu artinya dia dikembalikan atas nama Allah, dia dikembalikan atas agama yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka perlakuan bumi kepadanya akan berbeda. Bumi akan mendekapnya seperti seorang ibu yang mendekap bayinya, didekap dengan penuh kelembutan dan kasih sayang. Berbeda dengan orang-orang yang tidak dikembalikan atas nama Allah, tidak dikembalikan atas nama agama yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan orang yang hidupnya banyak berbuat kemaksiatan dan keburukan. Bumi akan memperlakukan dia dengan cara menjepitnya, di mana himpitan atau jempitan bumi itu diibaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti sebuah gunung besar diletakkan di atas sebutir telur. Jadi mengembalikan jenazah dengan kalimat bismillahi wa ala millati rasulillah itu menjadi penting. Kemudian supaya mayit atau jenazah itu dalam posisi tegak, miring, terbujur, maka di bahagian belakangnya itu kan biasanya ditaruh tanah bulat untuk supaya jenazah itu tidak kembali jatuh terlentang, tapi dalam posisi menghadap ke arah kiblat. Untuk pada saat kita meletakkan tanah bulat itu, dan pada saat nanti kita meratakan tanah di atas liang lahat yang sudah ditutup papan, kemudian dimasukkan tanah, ini ada doa yang harus dibaca lagi, merujuk kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Doanya, Allahumma ajirha minasyaiton wa min azabil qabri. Ya Allah, jauhkanlah dia, mayit ini, dari gangguan syaitan dan dari azab kubur. Nah, itu bacaan yang dibaca pada waktu kita meletakkan gumpalan-gumpalan tanah untuk mengganjal jasadnya tadi. Kemudian kita taruh papan di atasnya, baru kita isi tanah. Nah, di situ ada bacaan yang harus kita baca, yaitu Allahumma ajirha minasyaiton. Ya Allah, jauhkanlah dia, mayit ini, dari gangguan syaitan, wa min azabil qabri, dan jauhkanlah dia dari azab kubur. Merujuk kepada apa yang dijelaskan oleh sahabat Abdullah bin Abbas, bahwa doa ini bermanfaat untuk dua hal. Yang pertama, bermanfaat pada saat nanti malaikat mungkar dan nakir hadir untuk menanyai mayit. Karena pada saat itu setan belum berhenti memperdaya mayit. Terus yang kedua, fungsinya agar mayit ini tidak menjadi fitnah
cobaan bagi orang yang hidup karena ulah syaitan, karena ulah iblis, karena ulah jin. Apa maksudnya? Jangan sampai jin, iblis, syaitan itu kemudian membuat fitnah, cobaan baru terhadap mayit, di mana iblis, jin, setan ini kemudian menampakkan wujud seolah-olah wujud dari mayit yang sudah dikebumikan itu, sehingga kemudian nanti ada orang yang melihat lalu jadi bahan omongan. Oh, si Fulan itu meninggal dunia jadi hantu. Maka bacakanlah kalimat Allahumma ajirha minasyaitan wa min azabil qabri itu. Nah, ini penting untuk bisa sama-sama kita pahami. Lalu yang terakhir, ini juga penting untuk kita ingat bahwa setelah kita selesai mengkebumikan jenazah itu, oleh Rasul kita diajarkan untuk membuat gundukan kubur. Gundukan kubur itu fungsinya supaya orang paham bahwa di situ ada seorang hamba yang dikebumikan, sehingga hak-hak kehormatan kubur itu bisa dijaga, bisa dipelihara oleh orang yang hidup. Karena nanti ada larangan kita duduk di atas kuburan dan sebagainya. Jadi kalau tidak berbentuk gundukan kubur, orang nggak tahu kalau itu kuburan. Dan pada saat kita telah selesai membuat gundukan kuburan bagi seorang hamba Allah, ada doa juga yang harus kita amalkan, merujuk kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dari sahabat Abu Hurairah. Doanya, Allahumma jafil arda an janbaiha wa su'ad ruhaha Allahumma minka ridwana. Allahumma jafil arda, ya Allah sang pemilik tanah bumi ini, anjan baiha, lapangkanlah tanah di kedua bahunya, waso'ad ruhaha, dan muliakanlah ruhnya, Allahumma minka ridwana, ya Allah darimu kerelaan menerimanya. Jadi ada 3 hal di dalam doa ini yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, kita bermohon kepada Allah agar Allah pemilik tanah bumi ini melapangkan bahagian tanah yang ada di kedua bahu mayit. Kenapa yang kita minta kepada Allah itu kelapangan tanah di antara kedua bahu mayit? Karena kalau kedua bahu mayit itu lapang, maka keseluruhan keadaan mayit itu akan lapang. Sebab bahagian terlebar dari jasad manusia itu adalah bahunya. Kalau bahunya ini lapang, maka kepala dan bagian yang lain juga secara otomatis lapang. Untuk melapangkan kedua bahu mayit, ya, agar tanah bumi mau memberikan kelapangan, kita harus berdoa dengan Allah dengan kalimat khusus, Allahumma jafil arda, wahai Allah sang pemilik tanah bumi ini. Ya. Ini kalau kita mau minta rezeki, ya Allah, ya Razak,
Ya Allah yang maha pemberi rezeki. Maka kalau kita ingin memintakan mayit dilapangkan kuburnya, panggillah Allah dengan kalimat Allahumma jafil arda. Wahai Allah, sang pemilik tanah bumi ini. Kemudian yang kedua, kita minta supaya Allah memuliakan jenazah atau mayit yang baru saja kita kebumikan. Wasa'ad ruhaha. Ya Allah, muliakanlah ruhnya. Dan yang ketiga, Allahumma minka ridwana. Ya Allah, darimu kerelaan menerimanya. Jadi mayit rela dikembalikan ke asalnya, yaitu tanah, dan Allah sebagai Al-Khaliq, Sang Maha Pencipta mayit, dengan penuh kerelaan menerima pengembalian itu. Karena dalam masyarakat kita kan ada istilah tidak diterima bumi. Ya, seperti jasadnya Mustafa Kemal Atatürk. Ya. Tidak diterima bumi. Kenapa? Karena Allah tidak merelakan hal itu. Kenapa Allah tidak merelakan hal itu? Karena Dia pun tidak rela dikembalikan ke asal muasalnya, tanah bumi. Sehingga kita selaku hamba-hamba Allah yang beriman ini sangat membutuhkan kerelaan jasad kita untuk kembali ke tanah bumi sebagai asal muasal jasad kita dulu diciptakan, dan kemudian kita berharap Allah Subhanahu wa taala dengan kerelaan menerima pengembalian jasad kita ke tanah bumi. Kalaulah itu yang kita peroleh, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan kita, ya, tanah bumi akan memuliakan kita, kemudian kita akan terhindar dari azab kubur, yang azab kubur itu sangat luar biasa dahsyatnya bagi orang-orang yang tidak beriman dan bagi orang-orang yang banyak melakukan kedurhakaan dan kemaksiatan di dalam kehidupannya di alam dunia ini. Jadi inilah Bapak-bapak dan Ibu-ibu beberapa hal yang menyangkut dengan persoalan jenazah dan fardu kifayah yang harus kita perhatikan bersama, sehingga prosesi pengembalian kita kepada tanah bumi sebagai bahan dasar penciptaan jasad kita dan kepulangan kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan diridhoi, ini hendaknya bisa menjadi sesuatu yang juga kita alami secara bersama-sama. Demikianlah, kurang dan lebih saya mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, saya mohon ampun. Hadanallah wa iyyakum ajma'in, wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.